Halo semuanya, pada kali ini kita akan sama-sama belajar tentang representasi grafik dari bilangan real. Kita kemarin ya di episode sebelumnya sudah belajar tentang sistem bilangan real, di mana sistem bilangan real itu terdiri dari bilangan rasional dan irasional. Nah, bagaimana kita merepresentasikan bilangan-bilangan tersebut secara visual? Oleh karena itu, kita dapat visualisasikan dalam bentuk grafik, yaitu disebut dengan real axis, atau paling mudah sebut saja sumbu real. Nah, bagaimana bentuk dari sumbu real ini? Sederhana sekali, bentuknya adalah garis horizontal lurus saja, yang dimana sepanjang garis horizontal ini terdiri dari bilangan-bilangan dari sistem bilangan real. Jadi di sini ada angka 0. Kalau ke kanan berarti bilangan positif ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu yang kiri bilangan negatif ya, min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Nah, jadi setiap bilangan dalam himpunan bilangan real itu dapat dinyatakan dalam sumbu real. Jadi contohnya 3/4 ya, kita bisa representasikan di garis bilangan ini, yaitu misalkan di sini ya 3/4 ya, kira-kira di sini. Lalu contohnya minus 1,5 ya, berarti kalau minus 1,5 sekitar ya sini ya, minus 1,5. Dan angka-angka lainnya, mau itu pi ya, bilangan akar dan sebagainya, itu bisa direpresentasikan dalam sumbu real. Nah, misalkan kita punya titik tertentu, sebut saja titik A, yaitu di sini. Kita sebut di sini sebagai titik A. Kemudian di sini ada titik B. Oke. Nah, titik-titik ini itu berkorespondensi dengan bilangan di sumbu real ini. Jadi contohnya angka 0. Angka 0 itu punya korespondensi dengan titik origin. Jadi titik origin atau titik asal itu merepresentasikan angka 0 ya. Sedangkan titik A, ini titik sembarang ya, merepresentasikan atau berkorespondensi dengan titik 2. Begitu juga dengan titik B yang berkorespondensi dengan angka 4. Misalkan kita punya titik sembarang di sepanjang sumbu real, misalkan titik titik C. Titik C itu punya korespondensi misalkan PQ. Yang menjadi pertanyaan, apakah suatu titik di sumbu real itu bisa berkorespondensi atau merepresentasikan dua bilangan atau dua angka, atau bisa lebih, mungkin 5 angka dan sebagainya? Jawabannya tidak bisa di sini. Tidak bisa. Aturannya di dalam sumbu real ini adalah setiap titik ya, sepanjang garis itu hanya dan hanya memiliki satu bilangan real. Jadi titik origin ya punyanya 0, titik A ya punyanya 2, titik B ya punyanya
4. Jadi nggak mungkin titik C bisa berkorespondensi dengan 5 dan 6 misalkan. Itu tidak. Jadi suatu titik hanya bisa merepresentasikan atau punya korespondensi dengan satu bilangan real, satu angka real, ya, seperti itu. Nah, dalam sumbu real juga kita mengenal istilah interval, atau bahasa yang mudah dipahami ya, rentang atau jangkauan sinonimnya. Rentang atau jangkauan itu adalah nilai-nilai X ya yang berada di antara dua titik. Maksudnya seperti apa? Coba kita perhatikan rentang atau interval A hingga B ya. A punya korespondensi dengan 2, B punya korespondensi dengan 4. Maka semua nilai X ya yang berada di dalam interval tersebut memenuhi. Jadi contohnya 1,5 apakah berada dalam rentang atau interval A hingga B? Tidak. Ya. Kemudian angka 3 apakah dia berada di dalam interval A hingga B? Jawabannya iya. Ya. Jadi semua bilangan X yang berada dalam jangkauan dari dua titik A hingga B itu memenuhi ya. Jadi 3,1, 3,2 ya. Bagaimana dengan 5? 5 juga sudah di luar. Nah, tapi uniknya adalah interval itu punya dua jenis, yaitu open interval dan close interval. Open interval itu dimana semua nilai X yang berada di antara A hingga B, misalkan dalam konteks ini, tetapi tidak memasukkan titik A dan titik B. Jadi kalau kita ekspresikan dalam bentuk matematis ya seperti ini. Jadi nilai X yang berada dalam rentang A hingga B, yaitu dalam ini ya 2 sampai 4, itu tidak termasuk angka 2 dan 4. Inilah yang disebut dengan open interval. 2,01 masuk nggak? Masuk. Tetapi 2 tidak masuk. 3,9 masuk nggak? Masuk. Tapi 4 tidak masuk. Inilah yang disebut dengan open interval. Nah, kadang-kadang orang memvisualisasikan open interval ini sebagai berikut, dengan dua titik berlubang. Jadi contohnya tadi 2 hingga 4 ya. Maka nilai-nilai yang berada dalam interval 2 kurang X kurang 4 kurang dari 4 itu tidak memasukkan nilai 2 dan 4 dalam himpunan interval tersebut. Jadi 2 itu tidak masuk, 4 juga tidak masuk. Nah, berbeda dengan close interval ya. Kalau close interval atau interval tertutup, maka dia memasukkan angka 2 di dalam interval tersebut. Begitu juga dengan angka 4. Ya. 2 dan 4 masuk di dalam interval tersebut. Jadi kita tahu kalau simbol ini kan kurang dari ya. Kalau ini lebih dari.
Kalau ini kurang dari sama dengan. Kalau ini lebih dari sama dengan. Jadi 2 kurang sama dengan X kurang sama dengan 4. Ya, jadi kalau dalam bentuk visualisasi biasanya titiknya digambarkan titik tertutup. Nah, seperti ini. Maka di sini nilai 2 dan 4 termasuk valid ya. A juga memasukkan dari 2 hingga 4 ya. Jadi X ya itu memasukkan angka 2 hingga 4. Jadi itu adalah close interval. Selain interval, ada juga yang disebut dengan nilai mutlak. Nilai mutlak itu bisa digambarkan seperti jarak ya, atau distance. Simbolnya dengan seperti ini. Ya, misalkan ada bilangan real A, maka nilai mutlak atau absolute value-nya ya disimbolkan dengan seperti pagar tertutup ya yang menutupi A. Nah, nilainya adalah selalu positif hasilnya. Makanya definisi dari bilangan dari nilai mutlak A itu adalah A jika A lebih besar dari 0 minus A jika A kurang dari 0. Contohnya kalau nilai mutlak 5 ya hasilnya 5 karena selalu positif. Nilai mutlak dari minus 4 berarti dia minus 4. Dia kurang dari 0 berarti minus 4 ya. Minus 4 yaitu 4. Karena minus 4 itu kurang dari 0 ya. Minus 4 itu kurang dari 0, sedangkan kalau ini 5 lebih dari 0. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kita akan melanjutkan lagi besok tentang sistem bilangan kompleks. Seperti itu, terima kasih.